anak-anak? Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk mendatangkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Oleh karena itu, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Sudah selesai. Absen terlebih dahulu ya. Nur Dalila, Rahmatia Hidayat, Astin Oktaviani, Nikma Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan satu topik pembahasan terkait dengan kedatangan Jepang atau pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akan mencoba menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya sifatnya ketika Jepang menduduki Indonesia. Apakah ada tujuan baik, apakah ada tujuan buruk di balik kedatangan Jepang di Indonesia. Lantas kemudian bagaimana rakyat Indonesia merespon kedatangan Jepang di Indonesia? Apakah disambut dengan baik atau justru nantinya disambut dengan peperangan-peperangan yang terjadi? Sebentar kita akan bahas melalui diskusi-diskusi kelompok, dan saya harap masing-masing kelompok bisa menuntaskan atau bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tujuan pembelajaran kita akan selesaikan nantinya. Apa-apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama bahwa kita akan menganalisis invasi Jepang ke Indonesia. Bagaimana sebenarnya Jepang kemudian datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis pemerintahan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis keadaan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat di masa pendudukan Jepang. Yang keempat, kita akan menganalisis dengan cermat respon rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Dan yang terakhir adalah kita akan menganalisis peristiwa dan faktor apa saja yang kemudian menyebabkan atau mempengaruhi berakhirnya pendudukan Jepang Indonesia. Yang pada akhirnya pendudukan Jepang Indonesia ternyata berakhir. Adapun metode yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah metode to stay to strike. Apa maksudnya? Jadi masing-masing kelompok nanti ada yang tinggal di tempat dan ada yang kemudian berkunjung ke kelompok yang lain. Yang tinggal di tempat memberikan informasi kepada yang berkunjung, adapun yang berkunjung menggali informasi dari kelompok yang lain. Sampai semua kelompok dia kunjungi, dia kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan apa yang dia dapatkan pada kelompok lain. Jelas ya? Iya. Paham? Paham. Baik. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada diskusi kita di pagi hari ini, saya akan mencoba menampilkan satu video. Akan diperhatikan videonya. Sebentar Bapak Guru akan bertanya tentang apa yang telah Anda simak pada materi atau video yang kalian tampilkan.
Silakan dicermati baik-baik video yang sudah ditampilkan. Sebentar kita akan coba melakukan pertanyaan terkait video yang sudah ditampilkan. Terkait dengan video yang sudah Anda saksikan tadi, jika misalnya muncul pertanyaan, kenapa kemudian Jepang secara tiba-tiba melakukan serangan ke Pearl Harbor, Hawaii? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ada yang bisa menjawab? Saya. Ayo silakan. Ya, Aisyah Nisma, silakan. Karena Jepang ingin menguasai dunia. Karena Jepang ingin menguasai dunia. Baik, betul ya? Ada keinginan Jepang untuk kemudian menguasai dunia sehingga Amerika Serikat yang pada saat itu juga dengan yang berkuasa dengan kekuatan militernya yang tangguh, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menjatuhkan bom di Pearl Harbor agar kemudian persenjataan dan militer Jepang ya tidak bisa kemudian hancur dan tidak ada lagi kekuatan dari Jepang dari Amerika Serikat sendiri. Baik, untuk kemudian menyelesaikan permasalahan terkait pembelajaran kita hari ini, ya Bapak Guru sudah menyiapkan lembar kerja. Jadi sudah ada materi dari lembar kerja yang sudah saya siapkan. Tugas kalian adalah membuat pertanyaan dari judul umum yang sudah Bapak tuliskan di sini. Setelah itu tuliskan di lembar kerja yang sudah disiapkan. Oke, bisa ya? Bisa. Oleh karena itu silakan kembali kepada kelompoknya masing-masing. Baik Bapak, bagi kalian ini tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ini respon rakyat Indonesia. Kemudian kelompok selanjutnya adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya sistem pemerintahan Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir adalah invasi Jepang di Indonesia. Jadi silakan dulu dibaca petunjuk yang ada di LKPD. Setelah itu kalian buat pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dibagikan. Ya silakan. Sambil dikerja, jadi sebentar sudah ditentukan dari masing-masing kelompok siapa yang tinggal di tempat yang akan memberikan penjelasan dan siapa yang diutus untuk berkunjung ke kelompok lain menggali informasi yang telah didapatkan dari kelompok lain. Cari pertanyaan sendiri Ya, kalian mencoba merumuskan pertanyaan tentang ini Jepang datang ke Indonesia. Ya. Judulnya disesuaikan dengan judul invasi Jepang di Indonesia. Ada yang mendapatkan sistem pemerintahannya, silakan dicari. Kemudian karena kita sekarang diajak untuk berpikir dan menganalisis, jadi usahakan bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan bisa memberikan penjelasan.
Misalnya bagaimana, apa, dan mengapa. Supaya kita bisa presentasikan dan kita tulis kapan gitu. Begitu. Iya. Karena Pak, kan kita punya itu tinggal awal mana kalau nulis tuh kecil-kecil. Ya, banyak. Jadi nanti yang menjadi penilaian adalah ketika semua teman-teman diskusinya itu berpartisipasi. Artinya ketika disuruh untuk memberikan informasi kepada temannya jadi aktif, dan apapun ketika dia mencari informasi juga aktif mendengarkan dan mencatat informasi yang sudah disampaikan. Kemudian yang mengenai informasi usahakan setelah semua informasi yang didapatkan disampaikan kepada teman-temannya, lalu kemudian jika ada hal-hal yang tidak mengerti bisa dipertanyakan. Pak Guru, kalau sudah 5 soalnya Berarti sudah aman, sudah bagus. Ya, tinggal sebentar dipresentasikan hasilnya. tidak Sudah ditentukan ya temannya yang mau berangkat dan yang mau tinggal. sudah lembar Baik, sudah semua ya, sudah. Baik, hitungan ketiga berarti kelompok yang di situ silakan berkunjung kepada kelompok yang lain. Hitungan ketiga 1, 2, 3 silakan. Ya, silakan. Jadi dampaknya pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia itu karena itu adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi sudah disediakan 5 kolom ya. 5 kolom itu untuk 5 kelompok. Jadi 1 kolom 1 kelompok isi. Mengapa Jepang menyerah tanpa sekutu pada sekutu? Karena hancuran yang disebabkan oleh Jepang. Tapi di kolom yang beda nanti di kolom Kalau sudah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Tugasnya yang mencatat tadi adalah sampaikan informasi, diskusikan bersama.
Oke, silakan sampaikan informasi, diskusikan. Bersama. Lalu kemudian sebentar masing-masing kelompok akan presentasi ke depan. Apa yang kalian dapatkan dari kelompok-kelompok lain? Ya, silakan disampaikan hasil informasi yang sudah Sampaikan. didapatkan. Oh, begini. Ini pertanyaannya. Apa alasan Jepang membentuk pemerintahan Indonesia? Karena Jepang ingin mempermudah pemantauan. Ya, silakan disampaikan karena sebentar akan ada kuis. Kita pakai aplikasi kuis 5 nomor saja. Oleh karena itu pastikan anggotanya mengerti semua atau paham dengan materi yang sudah dipelajari. Ini kan cuma bilang 3 kekuasaan, karena ya ini cuma lebih dipersingkatkan saja. Mengapa setelah Jepang menggunakan sekutu Indonesia Untuk mempunyai pengawasan. karena pada saat itu Jepang Ya, silakan disampaikan hasil informasinya. Tapi pada akhirnya itu rakyat Indonesia melakukan perlawanan atas kurang melalui organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Yang nomor 3 itu alasan Jepang melakukan menginvasi Jepang di Indonesia karena kawasan Indonesia kaya akan sumber daya alam dan minyak bumi yang melimpah. Bagaimana sistem pemerintahan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia? Yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer sehingga yang berkuasa di Jepang. Ini yang pertanyaan informasi yang kita dapat sama kelompok lain kita presentasikan juga. Yang dipresentasikanlah yang kalian tulis. Oh, yang Ya. Jadi dipresentasikanlah sesuatu yang sudah ditulis tadi permasalahan yang dibacakan depan. kelompok karena golongan muda tidak mau kalau Sekarang kita masuk pada tahap presentasi. Saya akan persilakan dari masing-masing kelompok maju ke depan menyampaikan hasil soal yang sudah dibuat untuk disampaikan kepada teman-teman kelompoknya. Saya persilakan dulu kepada kelompok yang ini maju ke depan. Silakan. Perkenalkan, sisi kanan saya pemateri pertama Dan saya Fatimah Zahra. saya persilakan pada keduanya untuk menjelaskan isi materi kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Jepang di Indonesia. Baik, saya akan langsung ke materi. Pertama, apa alasan Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia? Jadi, Jepang ingin mempermudah pemantauan dan pengaturan pemerintahan militer. Dan mengapa sistem pemerintahan Jepang di Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan? Untuk mempermudah pengawasan dan agar penduduk Indonesia ikut terlibat dalam kegiatan militer. Apa kebijakan pemerintahan Jepang di bidang militer? Yaitu membentuk pemerintahan militer angkatan darat, yaitu tentara ke-25, tentara ke-16, dan pemerintahan militer angkatan laut. Dari hasil kelompok kami, bagi yang mau bertanya silakan. Baik, tadi sudah dipresentasikan tentang materi yang mereka telah temukan dan paparkan hasil jawabannya. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada kelompok yang maju atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Mau bertanya? Oh, silakan. Silakan perkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Syamsman. Jadi pertanyaan saya, apa alasan Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia? Baik, yang sudah ada pertanyaan tadi terkait dari kelompok yang bertanya, silakan dari kelompok yang presentasi diberikan jawabannya. Jadi alasan Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia yaitu ingin mempermudah pemantauan dan pengaturan pemerintahan militer. Bagaimana dengan jawabannya, jelas? Jelas. Oke, baik.
Berikan aplaus kepada kelompok yang sudah tampil. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu Bapak Guru yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, kita masuk ke pembahasan materi kami. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Jadi, terjadinya invasi Jepang di Indonesia pada tanggal 30 Januari 1942. Awal invasi Jepang di Indonesia pada awal Perang Dunia II di Kepulauan Maluku. Oke, lanjut. Mengapa Jepang melakukan invasi ke Asia dan Pasifik? Alasannya Jepang menginvasi ke kawasan Asia karena ingin memiliki sumber alam yang melimpah seperti Indonesia yang kaya akan minyak. Sedangkan menginvasi ke wilayah Pasifik adalah titik kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Baik, itulah hasil presentasi materi kami. Mungkin ada beberapa kelompok yang ingin bertanya. Ada yang kemudian tidak dipahami dari materi yang disampaikan atau sudah paham semua? Paham? Paham ya? Ada yang bertanya atau sudah Saya. paham? Oh ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Nurgalia Wendy Zahira. Saya akan memberikan pertanyaan kepada pemateri depan. Apa alasan Jepang melakukan invasi Jepang di Indonesia? Ya, silakan dijawab. Alasan Jepang menginvasi kawasan Asia karena kawasan ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan menginvasi ke wilayah Pasifik adalah titik kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Bagaimana? Jelas? Jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada penanya dan yang sudah presentasi. Berikan aplaus kepada yang sudah presentasi. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri pertama, Zahira. Mengapa kedatangan Jepang di Indonesia dapat diterima dengan baik oleh rakyat? Karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan mengaku akan membantu membebaskan Indonesia dari Belanda dan memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Jepang juga membuat propaganda yang menyatakan mereka mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang di Indonesia? Karena rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang dilatar belakangi karena sikap atau perlakuan Jepang yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia sehingga kehidupan rakyat Indonesia semakin menderita. Sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Kepada kelompok lainnya, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Paham. Oke, baik. Berikan aplaus kepada yang sudah tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan untuk materi pertama. Pertanyaan pertama, apa saja dampak pendudukan Jepang di bidang politik? Yaitu pertama, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Oke. Ada pengaruh pendudukan Jepang yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.
yaitu maksudnya semangat nasionalisme dalam kurikulum pengajaran dan penghapusan diskriminasi siswa yang dapat mengikuti pembelajaran. Pertanyaan atau sudah dipahami semuanya? Paham. Oke, baik, berikan aplaus kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kita persilakan kelompok terakhir untuk presentase hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru dan teman-teman yang saya hormati, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi yang kami diskusikan sebelumnya. Kepada materi pertama saya persilahkan. Pertanyaannya, mengapa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Jawabannya, kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang tersadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Perbedaan antara para pemuda dengan Soekarno-Hatta, karena Soekarno-Hatta termasuk golongan tua, di mana para golongan tua percaya bahwa penjajah akan memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia, sedangkan golongan muda ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cepat. Mungkin itu saja presentasi kami. Mungkin sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Ada pertanyaan? Silakan, saya persilakan. Saya perwakilan dari kelompok ini akan bertanya, mengapa setelah Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan? Apa ya? Dikarenakan pada saat itu Jepang sudah menyerah pada sekutu, tapi sekutu belum mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Oke, jelas? Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikan aplaus kepada yang ada di depan. Oke, sekarang kita coba masuk pada kuis ya. Kita akan adakan kuis sebagai evaluasi dari materi yang sudah presentasikan di depan. Jadi silakan dibuka aplikasi kahot.id. Kita akan adakan kuis dan evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari. Yang tercepat itu yang tertinggi poinnya. Jadi kita akan saksikan siapa kelompok yang paling tertinggi. Tapi sebelum kita masuk kuis, kita sedikit ice breaking, ya. Ice breaking. Kalau Bapak Guru bilang hey, jawabannya halo. Kalau Bapak Guru bilang halo, jawabannya hai. Jelas ya? Jelas. Kita tes dulu. Hai. Halo. Yang kedua, jika Bapak Guru bilang pagi, jawabannya semangat. Bisa? Bisa. Oke, siap. Pagi. Selanjutnya, jikalau Bapak Guru mengatakan sejarah, jawabannya adalah kreatif, inovatif, is the best. Bisa? Satu hal ya. Kalau Bapak bilang sejarah, jawabannya kreatif, inovatif, is the best. Kita coba praktekkan. Sejarah, sejarah ya, silakan masukkan kode 3158954. Tulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti kita akan lihat skor tertinggi dari kelompok mana. Oke, 1, 2 sudah tampil di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu kelompok lagi. Ya, sudah masuk ya? Oke, kelompok 5. Silakan lihat Bapak tulis.
Tujuan utama pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan diklik jawaban yang paling benar. Waktunya tersisa 10 detik lagi. Tujuan utama pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan. 4, 3, 2, 1. Siapakah yang tertinggi jawabannya? Kita lihat. Yang tertinggi adalah kelompok 5. 171. Oke, kelompok 5 yang tertinggi ya. Lanjut, nomor 2. Ada kelompok yang salah guys, 3 dan 4. Nomor 2. Program Asia Raya yang dilakukan Jepang bertujuan untuk. Program Asia Raya yang dilakukan Jepang bertujuan untuk. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke. Yang benar hanya satu, mengendalikan sumber daya alam Indonesia. Mari kita lihat siapa yang jawaban tertinggi. Kelompok Ampat. Ya, kelompok Ampat sementara memimpin dengan skor 798. Soal terakhir. Salah satu hasil ekonomi dari pendudukan Jepang di Indonesia, apa hasilnya? Apakah penurunan ekspor, peningkatan investasi, atau pengembangan atau peningkatan kemiskinan? Silakan dijawab. Apa yang terjadi ketika Jepang memimpin Indonesia? Ekonomi Indonesia seperti apa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jawabannya adalah 4 ya. Peningkatan kemiskinan Indonesia. Mari kita lihat siapakah skor tertinggi. Kelompok 1 dengan skor 2039 sebagai pemenangnya. Berikan aplaus kepada kelompok 5 sebagai juara 2. Juara 3 ya. Dan kelompok 2 sebagai juara 3. Yang pertama, sebenarnya apa yang melatar belakangi pendudukan Jepang di Indonesia? Pada dasarnya, pendudukan Jepang di Indonesia terjadi pada masa Perang Dunia Kedua yang didorong oleh beberapa alasan strategis dan ekonomi. Yang mana Jepang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia, terutama minyak dan logam, dan juga ingin menguasai wilayah strategis di Asia Tenggara guna memperkuat posisinya dalam melawan sekutu. Jadi lawannya adalah Amerika Serikat. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana sifat pemerintahan Jepang di Indonesia, yang mana pada saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan kolaborator yang disebut dengan PETA atau Pusat Tenaga Rakyat. Di mana putra ini bertindak sebagai alat kontrol Jepang untuk mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosialnya tentu sangat terlihat jelas ya, bahwasanya menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Ada penderitaan, ada kemiskinan dan seterusnya. Dan yang kemudian ekonomi, tentunya kita bisa menyaksikan kemiskinan semakin meningkat ketika Jepang menduduki Indonesia. Selanjutnya, respon rakyat Indonesia. Meskipun Indonesia sedang diduduki oleh Jepang, rakyat Indonesia tidak diam dan memberikan berbagai respon. Di antaranya adalah melakukan serangan-serangan, baik itu gerakan bawah tanah, sabotase, dan perjuangan gerilya di hutan-hutan yang menunjukkan semangat perjuangan untuk kemudian menjadi bangsa yang merdeka. Dan yang terakhir adalah akhir pendudukan Jepang Indonesia, bahwasanya kedudukan Jepang Indonesia berakhir ketika sekutu telah memenangkan pertarungan dunia, yang mana sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Itu sebagai kesimpulan materi kita hari ini. Tugas di rumah satu saja, yaitu buatkan dalam cerita singkat pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, karena semua materi kita pada hari ini sudah kita tuntaskan, berarti kita anggap materi hari ini selesai dan kita sudah akan evaluasi. Nanti kita ketemu pada pertemuan pekan depan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas
untuk memimpin doa sebagai penutup dari pelajaran ini. Kepada ketua kelas, saya persilakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang memimpin doa. Dari saya cukup. Jika ada kesalahan yang kekurangan mohon dimaafkan, dan saya cukupkan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.